Ini untuk rangkaian yang pertama menggunakan 2 buah sensor ultrasonik, dan juga kita memerlukan 3 buah LED warna yang merah, biru, dan yang ini hijau. Kita juga memerlukan resistor dengan ukuran 220 atau 330. Kita juga memerlukan di sini LCD yang nanti akan menampilkan hasil pembacaan jarak di kedua buah sensor ultrasonik ini. Kita juga memerlukan Arduino dan kabel penghubung ke Arduino. Jelas kita juga memerlukan kabel jangkar. Dan ini adalah codingannya. Di sini ada include wire, jadi memerlukan 2 library, yaitu wire dan liquid crystal. Di sini kita memasukkan divine, ini echo yang pertama, pulse in, kita taruh di pin 8 dan posisinya high. Dan di divine yang kedua, echo yang kedua, kita masukkan ke pin 12 dan posisinya high. Lalu ada divine trick on. Kita ini track on di sensor yang pertama dan sensor yang kedua kita gabungkan, kita taruh di pin 9, dan untuk yang sensor pertama kita posisinya high dan yang di kedua itu kita low-kan. Lalu di sini ada long duration, itu dalam CM. Lalu di sini masuk point setup. Point setup di pertama ini ada serial begin karena nanti juga bisa dibaca di serial monitor. Lalu ada LCD init, ada LCD backlight, ada LCD clear, juga ada pin mode. Ini pin mode yang tadi, ini yang echo 1 itu 8. Ini pin mode yang di 8 ini adalah echo 1 itu di pin 8. Lalu di pin mode itu 12 yang echo 2. Lalu pin yang 9 itu adalah si triggernya ini. Lalu yang pin 6 itu adalah hijau. Pin 3 itu adalah kuning dan pin 5 itu adalah lampu merah. Lalu di sini ada long MST-CM, long microsecond, rate sensor microseconds. Lalu di void loop itu ada trick on, itu ada delay microseconds, itu kita masukkan 10. Lalu ada trick off. Kemudian di bawahnya ada duration, ada sama dengan echo 1. Kemudian di sini ada CM, MST-CM dalam kurung, itu adalah pembacaan dari duration. Lalu ada LCD set cursor, kita taruh di 00. Lalu di printnya jarak yang pertama yang nanti di atas. Lalu ada LCD print, kita masukkan cm. Lalu ada LCD print yang kita kosongkan. Lalu ada delay 1 millisecond di situ. Lalu di bawah sini adalah track on. Lalu ada delay microsecond 10, ada track off. Lalu ada duration, kita masuk lagi yang echo 2, ini buat sensor kedua. Lalu ada CM, MST, CM, itu dalam kurung duration. Lalu yang ini ada serial print len, itu nanti ada di print LN, itu nanti di serial monitor sebenarnya juga bisa kebaca. Dan ada LCD set cursor, kita taruh di bawahnya nih. Tadi kan 00, kita taruh di 01. Lalu ada LCD print jarak yang kedua untuk sensor yang kedua. Lalu ada LCD print CM, ada LCD print kosong. Lalu kita masuk ke fungsi if untuk mengatur jarak-jaraknya nih. Nah, di if yang pertama itu ketika sentimeter atau jarak itu kurang dari 25. Ketika jarak kurang dari 25, maka lampu yang menyala adalah lampu yang berwarna hijau. Sedangkan 2 lampu yang lain, kuning dan merah, itu akan mati. Lalu ada else if di sini ketika sentimeternya itu lebih dari 25 dan ketika sentimeternya ini jaraknya itu kurang dari sama dengan 75, maka yang menyala ini adalah lampu kuning. Ini lampu kuning. Dan lampu yang lain itu akan mati. Kemudian else if yang terakhir itu kita masukkan ketika sentimeter atau jaraknya itu lebih dari 75. Maka di kita right, si hijaunya ini mati dan kuningnya mati dan hanya lampu merah yang menyala. Lalu di terakhir ini kita masukkan delay sebanyak 1 second. Oke, kita sekarang coba lihat ketika ini kita upload ke rangkaiannya. Dan ini adalah ketika kita simulasikan, di sini dia ada jarak 1 dan jarak 2. Jadi ini adalah ultrasonic yang 1 dan ini ultrasonic yang kedua. Ini jarak yang pertama, ultrasonic yang sebelah sana, dan jarak yang kedua ini ada ultrasonic yang di sebelah sini. Oke, ini lampu hijau sedang menyala. Pokoknya lampunya ini akan menyala karena dia ketika mendeteksi jarak paling dekat. Jadi misalnya di sini ada 6 cm dan di sini 20 cm, maka lampu misalnya 30 cm di sini. Nah, itu nanti yang menyala itu lampu hijau karena dia terbacanya tuh lampunya bakal menyala dari jarak yang paling dekat. Oke, ini jaraknya beda nih. Yang ini yang buat sensor 1 dan ini sensor 2. Dan ini sensor 1 itu mendetek 40, jaraknya 15, dan yang kedua itu jaraknya adalah 10. Nah, itu lampu hijaunya menyala karena dia
Yang paling dekat itu jaraknya 9 cm. Oke, sekarang coba kita jauhkan. Nah, itu lihat. Nah, itu 30. Karena di sini 25, 47. Dia lihat yang warna biru yang menyala. Nah, ini warna merah yang menyala. Jaraknya beda-beda tiap itunya. Nah, ini jarak yang kedua ini dia bacanya 92. Oh, ini 86, berubah-berubah. Nah, ini 96, lampu merahnya menyala. Dan kalau misalnya saya taruh dekat sini, nah itu jarak yang kedua itu 1, dan yang jarak pertama, sensor pertama yang sebelah sana itu 132. Dan lampu hijau yang menyala. Sekarang kita akan coba dekat jauhan. Nah, itu lampu merah yang menyala. Ini kita samakan jaraknya dan kita coba bedakan jaraknya. Ini jauh. Nah, ini seperti itu. Dan ini adalah rangkaian yang kedua, kita menggunakan sensor DHT11. Di sini ada 3 buah LED, merah, biru, dan kuning. Kita juga memerlukan 3 buah resistor 220, dan kita menggunakan LCD untuk menampilkan hasil pembacaan HDC DHT ini. Kita juga memerlukan Arduino Uno sama seperti yang tadi. Dan ini adalah codingannya. Nanti ini library-nya itu ada 2. Kita memerlukan yang liquid crystal sama si DHT. Lalu ada integer power pin, kita masukkan di pin 3 untuk pengganti VCC-nya. Lalu di sini ada LED 1, kita taruh di pin 4. Lalu ada LED 2, kita taruh pin 5, dan LED 3 kita taruh pin 6. Lalu ada void setup, ini point mode. Ini untuk LED-nya tuh semuanya output, dan ada LCD init. Lalu ada LCD backlight, lalu ada pin mode, si power pin itu adalah output. Lalu digital write, power pin itu low, dalam keadaan low. Lalu ada serial begin 9600. Lalu ada DHT begin. Lalu di void loop itu kita masukkan digital write, power pin itu high, kita masukkan dalam kondisi high. Lalu ada float kelembapan sama dengan DHT rate humidity. Jadi dia membaca dari pembacaan DHT kelembapan DHT-nya. Lalu float suhu, DHT rate temperatur. Jadi suhu ini adalah nilainya dari si DHT rate temperatur. Lalu ada serial print kelembapan. Nanti di LCD itu muncul kelembapannya gitu. Lalu ini kita lewatkan saja. Lalu di sini ada if suhu ketika suhunya di bawah 30 derajat, maka lampu birunya yang menyala. Lalu di LCD-nya ini muncul kelembapan sama kelembapan dan si suhunya. Lalu ketika si suhunya itu lebih dari sama dengan 30, maka lampu kuning yang menyala. Ini lalu lihat ada ini. Lalu ada ketika suhunya itu di atas 35 derajat, maka lampu merah yang akan menyala. Lalu di sini ada kita taruh delay, taruh 1 detik. Lalu LCD kursor 01 kita masukkan si suhu. Lalu di akhir ini kita masukkan delay 1 detik. Lalu ini kita akan coba upload dan kita lihat rangkaiannya bagaimana. Oke, ini adalah ketika codingannya kita upload. Nah, ini ketika dia di bawah 30 derajat, maka lampu biru yang menyala. Nah, ini kelembapannya 53 dan suhunya 27. Dia di bawah 30, maka lampu biru yang menyala. Sekarang kita akan coba panaskan menggunakan korek. Jadi sekarang kita akan coba panaskan si DHT-nya ini dengan api. Nah, ini suhu terbaca 34 derajat Celcius. Makanya lampu kuning yang menyala, dia di bawah 35 derajat. Sekarang kita akan coba panaskan lagi sampai lampu merahnya menyala. Nah, ini suhunya dia lebih dari 35, jadi 39. Nah, makanya lampu LED itu yang menyala, lampu LED merah yang menyala. Nah, ini 40, suhunya 40 derajat Celcius.